Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mengangkat sebuah tema. Pergilah agar tahu maknanya pulang, kata seorang penyair di dalam sebuah buku. Kalau aku ketemu seorang penyair itu, aku akan meralat. Kalau tak usah pulang bila kepergian telah lebih bermakna. Suatu malam yang sunyi diiringi hembusan angin sepi beriringan dengan pemuda yang sedang mengendarai sepeda motornya menerjang gelapnya malam. Andi, pemuda yang pergi jauh dari rumah untuk menemukan sebuah makna pulang. Ibunya berpesan kepadanya, kalau capek, nanti kamu istirahat ya, cari masjid untuk singgah sekedar menghilangkan lelah. Namun setiap masjid yang ia kunjungi, tak jarang masjid itu terkunci dan tidak berkenan untuk dikunjungi. Sampailah ia menemukan sebuah surau kecil, namun tidak membuat hatinya kerdil. Karena hanya untuk melepas penat dan beristirahat sejenak. Namun karena surau yang sudah lama tidak dirawat, ditambah hujan lebat yang menerpa malam tadi, atap surau itu ambruk hingga warga pun setempat berbondong-bondong datang untuk melihat dan berpikir bagaimana cara untuk membangun kembali atap yang sudah rusak tadi, yang sudah ambruk. Nah, kemudian bermuncullah saran-saran dari benak warga, baik dengan berupa meminta sumbangan, penggalangan dana ke setiap warganya, terus meminta amal jariah yang suka biasa di jalan-jalan. Semua ditolak saran tersebut oleh sang kiai setempat. Kemudian warga bertanya, harus tentu bagaimana lagi untuk membenarkan atap yang sudah rusak ini selain meminta-minta. Dan kiai itu pun berpesan kepada warganya, lebih baik atap ini ambruk daripada meminta-minta, dan sabar dalam berusaha lebih baik daripada tergesa-gesa dalam meminta. Pada akhirnya para warga pun berpikir dan untuk bagaimana cara menemukan solusinya untuk membangun kembali atap yang sudah rusak ini. Dan akhirnya sepakat untuk mereka berusaha dengan usahanya mereka di bidang masing-masing dan mengumpulkan dananya lalu disumbangkan kepada musola. Dan kemudian berharap dijadikan dana tersebut kelak bisa menjadi atap mereka sebagai naungan kelak di padang mahsyar. Perlu diketahui, padang mahsyar sendiri merupakan di mana di sanalah matahari hanya berjarak sejengkal dari ubun-ubun kepala manusia. Tak halnya banyak sekali manusia kelak nanti di sana itu terendam oleh air keringatnya sendiri. Hal ini menjadi semangat para warga untuk kemudian menjadikan berbondong-bondong untuk mencari pahala dan juga mencari atap kelak dibangun di padang mahsyar nanti. Hal ini kemudian membuat Andi menjadi semakin dekat dengan sang Rob, pemilik alam semesta ini, dengan tadi lingkungannya yang ia temukan dari sebuah surau dan juga warganya yang sangat antusiasme dan juga sosok kiai yang bisa mengajak dan juga berperan mengajak kepada kebaikan gitu yang ia temukan. Dan rumahnya ini kembali kepada pangkuan sang ilahi, yang dimana rumah yang ia maksud ialah lingkungan dan juga semua hal yang berkaitan dengan Islam gitu.
rumah nyaman penuh dengan petuah kehidupan sehingga ia bisa terus berikhtiar dan saatnya kelak ia kembali pulang kepada pangkuan sang ibu walaupun ayahnya sudah membuat ia kecewa karena pergi entah kemana. Ia berusaha untuk memaafkan walau tidak mudah menghapus sebuah kesalahan yang sangat menghancurkan perasaan ibunya. Tapi ia berusaha memaafkan karena ia sadar bahwa Allah saja Maha memaafkan. Maka masa kita sebagai makhluknya sering merasa benar dan tidak mau disalahkan. Maka pesan dari hal ini yang saya ambil ialah sejauh apapun kita mencari tempat pulang, maka kembalilah kepada Sang Pencipta alam. Karena hakikatnya semua yang ada di dunia ini ialah fana. Bukan sebagai arah, melainkan sebuah perjalanan mardotillah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.